Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mutuah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul jenis analisis laporan keuangan. Poin pertama, akuntansi dan informasi akuntansi. Pengertian sistem. Informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi atau SIA sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Jadi di sini disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lanjut ke poin selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi. Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah: poin pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Jadi di poin pertama ini, SIA juga dapat mencatat sumber-sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut, semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Jadi itulah pengertian dari poin pertama dari fungsi sistem informasi akuntansi. Lanjut ke poin kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi di sini jelaskan pengambilan data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data tersebut sudah disimpan agar lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA. Jadi itu pengertian dari poin kedua. Lanjut ke poin ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Jadi pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi, sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi langsung dengan mudah dan dapat diketahui penyebab terjadinya. Lanjut ke poin keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi setelah mengubah sekumpulan data tersebut menjadi informasi, dan informasi ini berbentuk baik dari laporan keuangan maupun secara manual maupun juga secara online yang diperlukan oleh pihak-pihak perusahaan. Oke, lanjut ke poin 5. Sebagai suatu sistem pengendalian keuangan agar tidak terjadinya suatu kecurangan. Jadi di poin kelima ini, dengan sistem ini keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem yang pertanggungjawaban yang detail. Fungsi dari sistem ini dapat menjadi aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh pihak-pihak terkait. Lanjut ke poin selanjutnya, SIA mencakup data-data terkait. Jadi SIA ini mencakup data-data terkait seperti pendapatan, pengeluaran, data-data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice dari 6 data tersebut. Lanjut ke poin selanjutnya, jurnal. Di jurnal ini sendiri terdapat dari 2 jenis. Ada jurnal umum dan jurnal khusus. Semua entry jurnal dapat dicatat di jurnal umum yang mengharuskan setiap debit dan kredit dimasukkan secara manual.
Sedangkan di khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Dua dari buku besar pembantu yang paling umum adalah buku besar piutang dagang, di mana transaksi dengan setiap pelanggan individu dicatat. Jadi transaksinya sudah dicatat setiap pelanggan secara individu dicatatnya. Buku besar utang dagang, di mana transaksi dengan faktor individu dicatat jurnal, dan buku besar pembantu ini adalah komponen untuk banyak laporan lainnya. Contoh dari laporan tersebut seperti laporan piutang, laporan penyusunan aset tetap, neraca, dan masih banyak yang lainnya. Di bagian SIA adalah bagian SIA ini terdapat seperti people, pengoreksian sistem, dan melakukan berbagai fungsi. Prosedur pengumpulan, proses, dan menyimpan data yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Dan selanjutnya data, kegiatan atau proses bisnis, software, proses data yang ada di dalam organisasi. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Muhammad Saddam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan. Yang B, laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk mengambil keputusan yang bersifat ekonomi. Analisa laporan keuangan dilakukan untuk mencapai tujuan. Poin pertama, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, dan harta maupun hasil usaha yang telah dicapai oleh beberapa. Poin kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Yang keempat, untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil. Yang poinnya, inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Yang pertama, neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan catatan atau laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Yang keempat, laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas, penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifin. Saya dari Unit 2, kelompok 1 yang berjudul Jenis Analisis Laporan Keuangan. Di video ini saya akan melanjutkan poin yang ketiga yang berjudul Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan. Tujuan membuat laporan keuangan itu yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun. Tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah memudahkannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Poin yang pertama, relevan. Relevan agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, materialistis.
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atas kesalahan dalam mencatat informasi. Yang poin yang ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material. Penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kesimpulan dari makalah semuanya yaitu laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, modal, serta perolehan laba atau rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga, perusahaan dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dari makalah kami ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan? Pertanyaan yang kedua, mengapa harus dilakukan analisis terhadap laporan keuangan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran akuntansi dalam sistem informasi? Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.